Yo, kembali lagi dengan aku di sini Daniel Sadewa, dan sekarang aku mau menjawab asumsi teman-teman di Instagram tentang anak UGM. Dan aku mau disclaimer, jadi jawaban-jawaban yang aku jawab di video ini tentang asumsi anak UGM tidak selamanya mewakili pendapat mayoritas orang ya. Itu asumsi pribadiku, dan selama aku kuliah di UGM lebih dari 3,5 tahun, ya itu yang aku tahu. Nah, ini menarik. Ketika aku melihat isi question box yang aku buka dari pagi, ini aku syuting malam, paling banyak dari kalian itu menjawab anak UGM itu pinter, smart, cerdas gitu. Itu paling banyak jawabannya. Dan kalau ngomongin tentang anak UGM apakah pinter? Pinter itu relatif sih, relatif, karena pinter itu kalau di akademik mungkin ya karena seleksinya lumayan ketat gitu. Tapi pinter itu kan banyak ya. Pinter itu bisa pinter nyari duit mungkin, pinter nyari pasangan mungkin. Tapi pokoknya kalau kalian melihat anak UGM itu pinter, ya itu relatif. Kembali kalian melihat dari sisi mana. Pasti ambisius nih, belajar kenceng sampai malam, public speaking sama mentalnya oke banget pasti. Enggak juga, karena banyak anak-anak UGM juga belajarnya santai gitu. Kadang pulang kuliah capek, tidur ke kos tidur gitu, itu juga banyak, termasuk aku gitu. Tapi kadang aku nggak tahu orang-orang yang pinter gitu, pinter secara akademik ya. Mereka kadang nggak belajar pun bisa gitu, ngerti pelajaran hanya dari diterangkan dosen sama baca buku. Udah, itu doang gitu. Gak belajar sampai malam, tiba-tiba ujian nilainya bagus. Itu banyak kayak gitu. Dan kalau ngomongin public speaking sama mentalnya oke banget, tidak semua juga gitu. Karena ada emang yang kelihatan ya kan, kelihatan anak-anak UGM itu pinter ngomong, pinter ini, ya mungkin mereka memang yang terlihat gitu. Contoh kayak aku atau teman-teman BEM dan lain sebagainya yang sering masuk TV, mungkin kelihatan public speakingnya bagus. Cuma ada kok yang teman-teman juga diem gitu, itu ada. Tapi mungkin dia punya kelebihan lain di bidang lain. Mungkin ketika dia menulis jurnal atau menulis penelitian, dia punya kelebihan di situ. Jadi kalau ngomongin public speaking mungkin mayoritas iya, tapi ada juga yang public speakingnya biasa-biasa aja. Sekali lagi ini asumsi pribadiku ya, tidak mewakili seluruhnya. Jadi ini pengalaman aku. Asumsi tentang anak UGM selanjutnya adalah manusia beruntung yang pinter-pinter dan berduit. Kalau berduit sih enggak juga gitu loh. Jadi kalau manusia beruntung, ya aku merasa beruntung bisa kuliah di UGM gitu. Dan pinter, ya itu tadi kembali ke poin pertama. Pinter itu dari mana dilihatnya? Apakah dari akademik atau pinter dari segi mana? Itu terserah dari perspektif mana. Cuma kalau berduit kayaknya tidak bisa disamaratakan gitu loh. Jadi di kampus ini kan sering disebut dengan kampus kerakyatan. Jadi semua elemen masyarakat bisa ada di kampus ini kayak gitu. Hokinya gede sama sering ke Malioboro. Ini bener-bener salah gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah di Jogja gitu kan, kalian tahu daerah Malioboro itu adalah daerah paling macet gitu. Itu malas banget kalau lewat Malioboro gitu. Mungkin kalau nongkrong ya anak-anak UGM nggak nongkrong ke Malioboro, nongkrongnya ke lingkungan sekitar UGM, mungkin ke daerah Pogung, Klebengan, di daerah-daerah sekitaran situlah, Jakal dan lain sebagainya. Cuma kalau ke Malioboro, mungkin ketika ada teman jauh dari luar kota mau ke Malioboro, kita temenin. Coba kalau kita nongkrong ke Malioboro, itu kayak wasting time kayak gitu sih. Asumsi tentang anak UGM selanjutnya adalah masa depan cerah. Gak ada satupun universitas atau kampus di dunia ini yang menjamin ketika kamu masuk di sebuah universitas yang bagus, kamu bakal punya masa depan yang cerah. Karena itu semua itu tergantung diri kamu. Kalau kamu masuk di universitas yang bagus tapi kamu ya biasa-biasa aja, kamu nggak punya daya juang, kamu nggak mau belajar, yang penting kamu cuma dapat almetnya aja, cuma dapat bangganya aja, gengsinya aja, ya udah gitu. Gak ada satu pun universitas di dunia yang menjamin kamu sukses. Yang menjamin kamu sukses atau menjamin masa depan kamu cerah itu adalah diri kamu sendiri. Kayak gitu. Bakal jadi individu yang diprioritaskan pas masuk dunia kerja. Tergantung juga gitu. Itu kalau kamu menjadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, yang penting kuliah, yang penting lulus mah, walaupun kamu UGM, kamu bakal kesaing sama teman-teman kamu di universitas lain gitu. Kembali lagi ke diri sendiri. Kalau kamu tidak punya kompetensi, ya gimana perusahaan itu bakalan terima kamu gitu loh. Yang paling penting itu adalah
lu punya knowledge, lu punya skill, dan lu punya attitude. Dilihat dari orang dalam UGM biasa aja, yang memandang tinggi biasanya orang yang di luar top 3 sih. Iya bener, ketika dulu aku masuk di UGM gitu, ada satu majalah, kalau nggak salah itu adalah majalah Balerung. Biasanya majalah Balerung itu dibagikan ketika ospek gitu. Nah, dulu ospekku offline, jadi aku dibagiin majalah gitu kan. Di majalah itu di covernya itu jelas tertulis gede banget, selamat datang mahasiswa baru di kampus yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kayak kita ekspektasi, wah gila, gue maba UGM nih gitu kan. Aku maba UGM udah pakai helmet yang keren-keren seperti ini. Dikasih majalah selamat datang di kampus yang biasa-biasa saja. Dan itu nyadarin aku banget sih, kayak oke, ini universitas tuh ya nggak berkontribusi besar gitu. Kalau lu masuk di sini berarti kamu punya kesempatan untuk memperluas ilmu dan memperluas relasi kamu, tapi kalau kamu diem aja ya kamu nggak bakal dapet apa-apa gitu. Jadi ini adalah kampus biasa-biasa aja, yang luar biasa adalah diri kamu sendiri. Yoi. Sabi ya, oke. Ini agak lucu sih, asumsi tentang anak UGM, anak konglomerat. Makasih ya, bayar UKT mikir bro gitu bro. Oh tidak. Asumsi tentang mahasiswa UGM selanjutnya adalah kutu buku. Aku jujur ya, berapa buku yang aku baca ketika aku masuk UGM itu bisa dihitung jari, mungkin 10, nggak lebih dari 20 buku yang aku baca gitu. Selebihnya kalau dosen ngasih referensi buku ya aku baca cuma bab-bab tertentu aja yang relevan dengan mata kuliah aku. Cuma kalau menghabiskan buku full itu ya bisa dihitung jari. Pasti ada orang yang kutu buku banget, cuma ada banyak orang yang kayak aku juga gitu, yang ya udah belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari buku, bisa dari pengalaman, bisa dari orang lain, bisa membangun relasi, atau bisa kita diskusi sama teman atau dosen kita di kampus gitu. Selanjutnya, medok. Mungkin ini ada benernya karena beberapa teman-temanku yang dari suku Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, terus dari Jogja itu kalau di kampus sering menggunakan bahasa Jawa. Nggak tahu ya, bukan karena kita rasis, cuma itu lebih enak aja gitu kayak, weh piye bro, kan, piye kabare, madang opo iki, ya kayak gitu. Tapi kalau ada teman lain yang dari suku lain dan lain sebagainya, kita juga tetap pakai bahasa Indonesia. Bahkan kadang hal yang paling lucu adalah teman-teman nih biasa dari Jabodetabek atau dari luar Jawa Tengah, Jogja gitu ya, datang ke Jogja UGM gitu, biasanya dia lu gua gitu kan. Nah ketika di Jogja kan bahasanya di aku kamu gitu, jadi dikiranya baper, padahal mah biasanya kita pakai aku kamu gitu. Jadi kamu udah makan belum, yuk makan gitu, dikiranya baperin, padahal mah sehari-hari kita menggunakan aku kamu. Jadi kalau pakai lu gua ya bisa-bisa aja, cuma kayak medoknya itu keluar gua itu ya piye ya, gua udah makan kok. Biasanya ada itu loh, gua jadi gede ada, gua udah makan kok. Lalu gimana ya, nongkrong di kafe estetik? Enggak juga, nongkrongnya itu malah kita senengnya di angkringan gitu, burjo gitu kan. Kita lebih dekat sama AAA burjo gitu. Filosofinya adalah merakyat itu tadi. Jadi di UGM itu ada jargon yang terkenal, itu adalah mengakar kuat menjulang tinggi. Nah itu tadi, jadi kita harus mengakar kuat kepada masyarakat, kita harus bersatu dengan masyarakat, tapi kita juga harus punya prestasi yang menjulang tinggi. Tas, going to the moon, yoi. Banyak party, banyak event besar, panitia jadi hits, acaranya terkenal banget. Ya, sebelum pandemi itu biasanya ada event tahunan yang biasanya undang-undang kayak artis-artis yang gokil-gokil gitu. Nasional, internasional kadang juga diundang kayak gitu di UGM, dan rata-rata kebanyakan event-event itu gratis. Jadi masyarakat umum bisa join bareng tuh, ikut kegiatan yang ada di UGM. Asumsi tentang anak UGM yang terakhir adalah diam-diam menghanyutkan. Ini iya banget sih. Ini bakal beda banget kalau kalian rasain dengan anak-anak di kampus lain. Katakanlah top 3 university itu ada UI, UGM, dan ITB. Kalau anak UI dan ITB itu lebih speak up, kalau anak-anak UGM tuh ya dengerin dulu gitu.
Tapi ya ketika udah ngomong ya kalian bisa tahu sendiri kayak gitu sih. Jadi kita lebih low profile, itu perspektifku. Jadi itu tadi teman-teman ya, asumsi-asumsi tentang anak UGM yang aku jawab menurut perspektifku sendiri. Jadi kalau kalian ada sudut pandang lain silahkan komen di bawah, dan kalau kalian punya saran buat video lain, mungkin kita bikin asumsi-asumsi lain, kalian juga bisa kasih saran di bawah gitu. Jangan lupa juga kalian mampir di Instagramku @desadewa. Jadi aku bakal buka open question kayak gini di Instagram. Jadi follow aja, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Asumsi pertama yang mereka lihat ketika melihat anak, kok susah banget ya. Ini totally salah ya. Totally salah. 80 santai, sorry. Lali bro.